Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok dan besaran turunan itu? Bedanya apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak baik-baik ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran itu sendiri dikelompokkan menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk besaran pokok, itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Oke, bisa dilihat, jadi ada 7 ya besaran pokok itu, yang mana masing-masing mempunyai lambang dan juga dimensi. Nah, pastinya juga punya yang namanya satuan ya. Kalau panjang itu satuannya meter, kalau massa itu satuannya kilogram, kalau waktu itu satuannya sekon atau detik, kalau suhu itu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, terus ada jumlah zat itu satuannya adalah mol. Lanjut, ada besaran turunan, itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Diturunkan artinya dijabarkan atau diperoleh dari penggabungan dengan cara perkalian dan pembagian. Nah, ini ya contohnya dari besaran turunan. Ada luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, massa jenis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dimana ada lambang besaran turunannya sendiri dan juga ada satuannya ya. Nah, nanti habis ini kita coba cari dimensinya satu persatu. Nah, yang pertama itu ada luas. Luas itu rumusnya panjang dikali dengan panjang. Nah, kalau kita lihat di tabel, panjang itu dimensinya adalah L. Ingat ya, harus pakai kurung kotak. Nah, jadi L kali L, kalau diringkas jadinya L pangkat 2 atau L kuadrat. Kemudian nomor 2 ada kecepatan. Nah, kecepatan di sini rumusnya adalah jarak ya, jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak itu sama kayak panjang, jadi kita bisa pakai dimensinya panjang, yaitu L per waktu. Waktu itu dimensinya T. Nah, ini kita bisa ringkas lagi, jadinya L kemudian dikali T pangkat min 1, karena T nya harus naik ke atas. Terus yang ketiga ada percepatan. Nah, percepatan itu rumusnya adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kita bisa pakai dimensinya kecepatan yang dari nomor 2 ya, yaitu L T pangkat min 1 dibagi dengan waktu itu T. Nah, ini juga harus kita ringkas lagi ya, jadinya L kemudian dikalikan dengan T pangkat min 2. Nah, kenapa bisa begitu? Karena T yang di bawah itu harus dinaikkan. Nah, jadinya min 2. Min 2 itu dapatnya dari mana? Dari min 1 ya. Min 2 itu dapatnya dari min 1 ditambah dengan min 1. Jadi utang 1 terus utang lagi 1. Jadinya punya min 2. Yang nomor 4 itu ada gaya. Rumus gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Nah, kita bisa lihat massa itu di tabel dimensinya adalah M. Kemudian kita kalikan percepatan, kita bisa ambil dari yang poin nomor 3 ya. Ada L kali T pangkat min 2. Nah, karena udah sejajar jadi nggak perlu diubah-ubah lagi ya. Nomor 5 itu ada tekanan. Nah, tekanan itu rumusnya gaya dibagi dengan luas. Nah, kita bisa ambil
dimensi gaya dari nomor 4, yaitu M kali L kali T pangkat min 2, kemudian dibagi dengan luas. Luas kita bisa ambil dari poin nomor 1, yaitu L kuadrat. Nah, kita sederhanakan, kita bisa coret ya, sehingga kita mendapatkan M dikali dengan T, kemudian dikali dengan L dulu ya, min 1, kemudian dikali dengan T pangkat min 2. Nah, itu ya. Terus lanjut nomor 6, itu ada usaha. Usaha itu rumusnya gaya dikali dengan perpindahan. Nah, di sini perpindahan itu sama seperti jarak atau sama seperti panjang ya. Jadi gaya kita bisa ambil dari poin nomor 4, yaitu M kali L kali T pangkat min 2, kemudian dikalikan dengan perpindahan, yaitu L ya. Nah, kita kalikan dulu, jadinya M dikali dengan L kuadrat karena L nya ada 2, kemudian dikali dengan T pangkat min 2. Terus yang terakhir nomor 7 ada massa jenis. Nah, massa jenis di sini rumusnya yaitu massa dibagi volume. Nah, massa kita lihat dimensinya adalah M, kemudian volume. Nah, volume itu sebenarnya panjang kali panjang kali panjang ya, sama kayak volume yang di matematika kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, berarti di sini kita pakai L, ada 3 ya, jadi L kali L kali L. Nah, ini kita ringkas jadinya M, kemudian dikali L pangkat min 3. Oke, seperti itu. Jadi pada dasarnya nggak cuma ada 7 ini aja ya, masih banyak contoh untuk besaran turunan yang kita bisa cari dimensinya dari besaran pokok. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.